Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Kalian harus tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini dengan cara makan makanan yang bergizi, tidur yang teratur, dan jangan lupa untuk olahraga. Selain itu, kalian juga harus tetap menerapkan 5 protokol kesehatan, yakni yang pertama dengan memakai masker. Kalian kalau mau kemanapun, kalian jangan lupa untuk memakai masker. Yang kedua menjaga jarak. Selanjutnya mencuci tangan. Yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang terakhir mengurangi mobilitas. Itu merupakan 5 prokes yang harus tetap kalian terapkan. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini masuk semua ya. Alhamdulillah. Materi hari ini kita akan belajar tentang virus. Sesuai dengan keadaan dunia saat ini ya. Dunia sedang diterpa dengan adanya virus corona. Kalian apakah sudah ada yang tahu virus itu apa sih? Iya Mas Ahmad. Virus corona. Yang lainnya? Silakan Mbak Windy. Bagus. Jadi virus termasuk bagian dari mikroorganisme. Dinamakan bagian dari mikroorganisme karena virus tersebut itu memiliki ukuran hanya beberapa mikro atau mungkin lebih kecil dari itu. Di mana satu mikronya itu sama dengan 0,001 milimikro. Yang kedua, virus itu termasuk organisme parasit. Virus dikatakan organisme parasit karena virus tersebut itu membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Virus akan menemukan inang untuk bereproduksi, termasuk melalui sel tubuh manusia salah satunya. Tanpa menumpang ke tubuh inangnya, ia tidak bisa mereplikasikan diri. Bahkan ada beberapa virus yang bisa membunuh sel inangnya juga karena untuk berkembang biak. Jika ia tidak menemukan inangnya, virus itu tidak bisa hidup untuk bertahan lama. Itu merupakan pengertian dari virus. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri dari virus. Virus sering diperdebatkan statusnya sebagai makhluk hidup karena virus itu tidak dapat menjalankan fungsi biologisnya secara bebas. Karena karakteristik atau ciri khas dari virus selalu terasosiasi dengan penyakit tertentu, yakni baik pada manusia, hewan, maupun pada tumbuhan. Lalu apa saja sih ciri-ciri dari virus itu sendiri? Yang pertama, virus itu hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid atau selubung protein. Asam nukleat ini yaitu DNA atau RNA. Yang kedua, ukuran virus itu sangat mikroskopis atau sangat kecil, yaitu antara 25 sampai 300 nanometer. Ciri yang selanjutnya yakni tubuh virus itu tidak berbentuk sel, sehingga virus itu tidak memiliki inti sel, tidak memiliki membran plasma, dan juga tidak memiliki sitoplasma. Ciri yang keempat yakni virus itu hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup. Artinya virus itu tidak akan bisa hidup dan berkembang biak jika dia tidak menumpang pada makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, virus itu memiliki beberapa bentuk tubuh, yaitu bentuk tubuh virus itu ada yang bulat, batang, silindris, ada juga yang bentuknya seperti huruf T. Dan yang terakhir, ciri virus yaitu virus merupakan suatu makhluk metaorganisme. Dikatakan makhluk metaorganisme karena bentuk peralihan antara benda mati atau memiliki sifat yang dapat dikristalkan. Itu merupakan beberapa ciri-ciri dari virus. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dari virus. Virus sendiri memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan mikroorganisme yang lainnya. Karena virus itu tidak memiliki sel dan dia itu membutuhkan inang untuk bisa hidup dan aktif. Jika tidak berada dalam inang, virus tersebut itu bisa dikatakan tidak aktif atau dorman.
struktur virus sendiri itu memiliki ukuran yang sangat kecil, sehingga untuk bisa melihat virus itu kita harus menggunakan mikroskop elektron. Struktur virus juga bisa disebut sederhana karena hanya berupa kepala, leher, dan juga ekor. Yang pertama, kepala virus. Kepala virus sendiri terdiri dari asam nukleat, yakni DNA dan juga RNA yang diselubungi oleh kapsid, di mana kapsid sendiri merupakan selubung yang berupa protein dan terdiri dari satu unit protein yang disebut dengan kapsomer dan berguna untuk memberi bentuk pada virus, melindungi asam nukleat yang ada agar terhindar dari kerusakan, serta menyediakan protein enzim agar virus dapat menembus membran sel inang saat menginfeksi. Itu merupakan penjelasan dari kepala virus. Yang kedua, dari leher virus. Leher virus merupakan tempat yang menyambungkan antara bagian kepala dan juga bagian ekor. Namun, tak semua virus memilikinya. Hanya virus kompleks saja yang memiliki struktur virus berupa leher. Misalnya virus cacar, virus T, dan ada lagi. Yang selanjutnya, bagian ekor. Bagian ekor merupakan struktur terpenting karena ekor inilah yang akan menancap pada makhluk hidup lainnya yang akan diinfeksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis dari virus itu sendiri. Yang pertama, jenis virus DNA. Virus DNA adalah virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat yang berbentuk rantai ganda berpilin. Contoh dari virus DNA ini ada banyak, yakni ada papilloma, polynoma, parvovirus B19, adenovirus, herpes simplex 1 yang lukanya itu di sekeliling mulut, dan ada juga herpes simplex 2 yang perlu permukaan genital, ada varicella zoster, cacar air, virus Epstein-Barr, dan juga ada masih banyak lagi. Itu merupakan jenis virus DNA. Yang selanjutnya yakni jenis virus RNA. Virus RNA adalah virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat yang berbentuk rantai tunggal atau ganda tidak berpilin. Dan contoh dari virus RNA ini yaitu yang pertama ada HIV/AIDS, ada influenza, virus hepatitis E, poliovirus, paramisovirus, virus enterik, virus rubella, virus demam kuning, virus encephalitis, dan masih banyak lainnya. Itu merupakan contoh dari virus RNA. Sekarang kita akan membahas tentang dampak dari virus, dampak positif dan juga dampak negatif. Yang pertama ini kita akan membahas tentang dampak positif dari virus tersebut. Yang pertama, virus itu dapat berperan dalam pembuatan beberapa vaksin seperti vaksin polio, campak, cacar, kanker, dan sekarang ini ada vaksin untuk virus corona, ada vaksin AstraZeneca, vaksin Sinovac, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, bahan pembuatan insulin. Dampak positif virus corona ini yang kedua, bahan pembuatan insulin, di mana virus penyebab kanker dicangkokkan dengan gen-gen penghasil insulin ke bakteri, sehingga bakteri tersebut itu dapat berkembang biak dan memproduksi insulin. Kemudian dampak positif yang ketiga yakni pengendalian hama serangga melalui bakulovirosis atau sekelompok virus yang dapat menginfeksi serangga dan arthropoda lainnya. Dampak positif yang keempat yakni virus telah digunakan secara luas pada studi molekuler dan seluler yang dapat digunakan untuk memanipulasi dan mengetahui fungsi-fungsi dari sel itu sendiri. Selain itu, virus juga dapat digunakan sebagai penelitian genetik seperti replikasi DNA, transkripsi, formasi RNA, formasi protein, DNA, dasar dari ketahanan tubuh. Seperti itu merupakan dampak positif dari virus.
Oke, berikutnya kita akan membahas dampak negatif dari virus yang tadi yang merupakan dampak positif. Dan yang sekarang kita akan membahas tentang dampak negatifnya. Dampak negatif virus yang pertama yakni virus rabies atau virus rhabdovirus yang merupakan virus yang dapat menyerang sistem saraf pusat manusia dan otak. Akibatnya tubuh itu tidak akan mampu untuk bergerak dan menimbulkan hidrofobia. Virus ini dapat ditularkan kepada manusia melalui gigitan hewan berdarah panas yang telah terjangkit virus rabies ini, seperti gigitan anjing, kera, kelelawar, dan juga hingga rakun. Dampak negatif yang kedua yakni virus tobacco mosaic yang merupakan penyebab penyakit mozaik pada tembakau. Faktanya virus ini merupakan cikal bakal penamaan kata virus dan cabang ilmu pelajari tentang virus atau virologi. Virus ini mampu mengkerdilkan tanaman karena adanya infeksi pada daun tumbuhan. Yang ketiga, ada virus HIV, merupakan virus yang akan memperlemah kekebalan tubuh manusia. Hal tersebut akan menyebabkan tubuh rentan terhadap infeksi atau penyakit lainnya. Dan yang terakhir, virus corona dapat menyerang sistem pernafasan sehingga virus ini dapat menular jika manusia menghirup udara yang mengandung virus ini. Itu merupakan dampak negatif dari adanya virus. Tadi penjelasan mengenai materi virus. Sekarang Ibu akan memberikan kalian lembar kerja dan kalian pertama harus membentuk kelompok terlebih dahulu ya. Kelompoknya terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kemudian kalian berdiskusi untuk memecahkan persoalan yang Ibu berikan. Setelah itu bisa kalian kumpulkan ke Ibu kalau sudah selesai. Oke, sudah cukup pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa Ibu masih berpesan ke kalian untuk tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan 5 prokes. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.